Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Solen 5 chapter 269 kultivasi. Tangsan bukan hanya titah dewa biasa, tetapi pernah menjadi generasi Raja Dewa. Setidaknya sampai sekarang, dia belum menemukan keberadaan tingkat Raja Dewa di alam ini, dan tidak mungkin memiliki keberadaan seperti itu. Jika tidak, plane ini akan dipromosikan ke alam dewa. Begitu dia menerobos, esensi Raja Dewa terbangun, meskipun harus dimulai dari urutan ke-10, itu pasti akan membuat Master Plane khawatir. Penguasa plane apapun tidak akan membiarkan keberadaan Raja Dewa asing, karena setelah dikendalikan oleh Raja Dewa asing, plane itu bukan lagi plane asli. Oleh karena itu, jika kamu ingin maju ke alam dewa, yang dibutuhkan adalah keberadaan tingkat dewa raja lahir dengan sendirinya, sehingga meningkatkan plane ke tingkat alam dewa. Sekarang Tangsan mampu menipu penguasa plane karena dia terlalu lemah untuk dihargai oleh plane sama sekali, tetapi begitu dia mengekspos esensi Raja Dewa, itu akan berbeda. Plane itu pasti akan membegalnya dengan cara apapun, dan itu tidak akan menjadikannya dewa sama sekali. Sekarang Tangsan telah mencapai peringkat ke-7, dia harus membuat persiapan yang lebih memadai untuk dirinya sendiri menjadi dewa di masa depan. Energi yang dibutuhkan untuk menjadi dewa sangat besar, dan tidak mungkin baginya untuk meninggalkan planet ini sebelum menjadi dewa. Oleh karena itu, jika kamu ingin menjadi dewa, kamu harus mencari peluang di plane ini. Untuk itu, ia harus menyiapkan sejumlah kartu haul untuk dirinya sendiri, sehingga kartu haul tersebut cukup untuk mendukungnya menjadi dewa. Jika kamu tidak bisa menjadi Raja Dewa, bagaimana kamu bisa membawa Mei Gongzi itu ke detasemen? Bagaimana aku bisa keluar dari dunia ini dan kembali ke alam para dewa? Tangsan juga tidak punya pilihan. Dia tidak hanya memiliki keluarga Mei Gongzi, tetapi juga anggota keluarga lainnya. Reuni keluarga adalah tujuan utamanya. Dengan pikirannya terkumpul, Tangsan kembali ke kultivasinya sendiri. Di tubuhnya, selain 6 tanda garis keturunan yang stabil, tanda garis keturunan abu-abu hitam besar juga tergantung di samping inti jiwa dantian, sehingga tidak akan runtuh di bawah daya tarik inti jiwa. Itu adalah jejak tingkat dewa yang ditinggalkan oleh Raja Iblis Raven ke-8. Garis keturunan Raja Iblis Gagak Gelap ini sangat istimewa dalam persepsi Tangsan. Meskipun level itu sendiri bukan lagi level dewa, asal-usulnya sebelumnya adalah level dewa, jadi ia masih memiliki beberapa karakteristik khusus level dewa di wilayahnya. Setelah perasaan hati-hati, Tangsan menemukan bahwa asal-usul karakteristik garis keturunan Raja Iblis Raven Gelap sebenarnya terletak pada transformasi. Tujuan dari penghisapan darah adalah untuk melemahkan musuh dan memperkuat dirinya sendiri. Maka kemungkinan bahwa garis keturunan yang diserap sama dengan garis keturunan Dark Raven secara alami sangat kecil. Kemudian, jenis pembuluh darah lainnya diserap, dan yang paling penting adalah bagaimana menyerap dan mengubahnya menjadi kekuatannya sendiri sambil mempertahankan intensitas energi sebanyak mungkin. Tangsan tidak terlalu memikirkan garis keturunan Raja Iblis Gagak Gelap secara keseluruhan, tetapi dia sangat tertarik dengan penelitian tentang transformasi ini. Ini adalah kelahiran plane ini, jadi itu adalah semacam hukum yang dimiliki plane, bahkan jika itu hanya hukum yang sangat umum, yang diizinkan oleh plane ini. Verifikasi timbal balik akan membantu Tangsan meningkatkan latihan Xuan Tiangongnya. Ini juga membantunya menjelajahi lebih banyak misteri dunia. Tangsan tidak akan menyerap merek garis keturunan ini, tetapi baru-baru ini dia akan benar-benar merasakan misterinya, dan memikirkan cara untuk menggunakannya untuk dirinya sendiri. Kaisar Iblis Agung Jingfeng mundur, dan setelah kota Keri beristirahat, semuanya tampak kembali normal. Setidaknya untuk orang biasa, game tingkat tinggi, selama hidup dan mati mereka tidak terlibat, tentu saja tidak ada hubungannya dengan mereka. Namun, pertempuran yang mengejutkan itu masih menjadi pembicaraan di jalanan dan gang. Bahkan ada rumor bahwa Raja Iblis Merak akan menjadi seorang kaisar atau bahkan sudah menjadi seorang kaisar. Namun, klan monster Merak tidak tenang, setelah memukul mundur Kaisar Iblis Besar Jingfeng, beberapa klan monster besar yang tidak berdiri di sisi klan monster Merak hari itu hampir segera dilikuidasi. Serigala angin dan macan tutul kilat segera diusir dari kota Keri. Klan Rubah Merah menyatakan kesediaan mereka untuk menyerah kepada klan monster Merak dan tetap tinggal. Beruang King Kong mengambil inisiatif untuk memilih pergi. Ini tidak diragukan lagi menyebabkan kekuatan keseluruhan kota Keri yang tidak kuat, menurun lagi.
Tapi relatif berbicara, kota Keri di negara bagian ini setidaknya jauh lebih bersatu dari sebelumnya. Perebutan kekuasaan telah membuat mereka yang memilih untuk mendukung klan monster merak berkembang dan berkembang ke tingkat yang berbeda-beda. Raja Iblis Merak muncul pada hari kelima setelah pertempuran, setidaknya di permukaan, itu tidak berubah. Tidak diragukan lagi membuktikan kepada semua kekuatan klan iblis bahwa dia masih hidup dan hidup dengan baik. Justru karena inilah situasi dapat dengan cepat distabilkan dan para pembangkang diusir. Dibandingkan dengan Keri City, Keri Academy sepertinya tidak banyak berubah. Mungkin dirangsang oleh pertempuran yang mengejutkan, para siswa Akademi Keri baru-baru ini menjadi semakin rajin dalam kultivasi mereka. Pegunungan Keri. Tingkat pertumbuhan pohon emas di sebelah kolam air jelas meningkat pesat belakangan ini. Sejak itu menjadi pohon, kecepatannya menyerap vitalitas langit dan bumi telah meningkat dari hari ke hari, dan vitalitas langit dan bumi yang diserap oleh susunan pengumpul roh akan dicerna dan diserap olehnya pada saat pertama. Gadis rubah merah yang berlatih di sekitarnya setiap hari jelas merasakan manfaatnya. Setelah pohon emas menyerap vitalitas surga dan bumi, ia akan melepaskan auranya sendiri untuk menarik lebih banyak vitalitas langit dan bumi, dan efeknya secara bertahap melampaui susunan pengumpulan roh. Dan yang dilepaskannya adalah nafas kehidupan. Napas kehidupan ini melayang di udara, dan gadis-gadis rubah merah menyusup ke mereka untuk berlatih, dan rasanya seperti banyak pekerjaan dengan setengah usaha. Sekarang, 7 gadis rubah merah telah dipromosikan ke peringkat kedua dalam kekuatan garis keturunan rubah merah mereka sendiri. Ini sepenuhnya terinspirasi oleh evolusi tingkat kehidupan. Itu juga memberi mereka harapan. Zhang Haoxuan akan datang sesekali untuk membawakan mereka makanan, dan juga memperhatikan pertumbuhan pohon emas. Pohon emas saat ini memiliki diameter hampir 30 cm, dan batang yang dibentuk oleh pohon emas yang terjalin menjadi semakin kokoh dan telah tumbuh setinggi 3 meter. Tunas lembut berubah menjadi potongan daun lembut, yang lebih baik menyerap vitalitas langit dan bumi dan mengubahnya menjadi kebutuhan mereka sendiri. Zhang Haoxuan secara alami dapat merasakan nafas kehidupan yang kuat dari pohon emas. Dia bahkan mempertimbangkan apakah akan membawa siswa dari Akademi Keselamatan ke sini untuk mengolah dan menyerap energi kehidupan ini. Energi kehidupan dibutuhkan oleh setiap makhluk hidup, tidak secara langsung meningkatkan kekuatan darah, tetapi akan memperkuat kekuatan tubuh manusia dan membuat tubuh memiliki daya tahan yang lebih kuat, sehingga membuat garis keturunan lebih mudah untuk berkembang. Garis keturunan tingkat yang lebih rendah, semakin jelas pengaruhnya dalam hal ini. Gadis rubah merah adalah contoh yang paling jelas. Tidak ada keraguan bahwa mereka semua akan memasuki urutan kedua paling banyak dalam 1 bulan. Tang San datang lebih jarang daripada Zhang Haoxuan. Selama periode sebelumnya, dia telah menemani Mei Gongzi dalam operasi berburu. Setelah itu, kamu harus mengistirahatkan kesadaranmu. Baru pada hari ke-15 setelah perang berakhir, dia kembali ke pohon emas yang semarak. Kali ini, dia datang bersama Zhang Haoxuan. Tuan, melihat Tang San, gadis rubah merah berdiri dan memberi hormat. Setelah tidak melihatnya untuk sementara waktu, Tuan di mata mereka tampaknya telah tumbuh dewasa, tubuhnya lebih tinggi, dan matanya tampaknya menjadi lebih dalam. Meskipun mereka semua tahu bahwa Zhang Haoxuan jauh lebih kuat daripada Tang San, mereka semua merasakan ketergantungan yang tidak dapat dijelaskan pada Tang San untuk beberapa alasan. Perasaan ini mungkin karena Tang San memilih untuk membelinya saat itu, atau karena perubahan ajaib yang dibawa oleh pohon emas. Mereka telah melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana Tang San menanam pohon emas, bagaimana dia menggambarkan lingkaran pengumpul roh, dan kemudian mengubah kayu menjadi pohon. Solen 5 chapter 270 Arai. Melihat Tang San lagi, mereka semua memiliki perasaan gembira yang tak dapat dijelaskan. Tapi dia tidak berani mengelilinginya, dia hanya berdiri di samping setelah memberi hormat. Zhang Haoxuan tersenyum dan berkata, tingkat pertumbuhan pohon emas ini di luar dugaanku. Benar-benar menakjubkan. Nafas kehidupan yang dilepaskannya sekarang semakin kuat dan kuat. Dalam sebulan, gadis-gadismu seharusnya dapat dipromosikan ke orde kedua. Dapat dikatakan mengubah pembusukan menjadi keajaiban. Bukannya organisasi telah mencoba untuk merangsang evolusi garis keturunan dengan meningkatkan vitalitas, tetapi tampaknya tidak ada gunanya efek. Bagaimana kamu melakukannya? Tang San berkata, menggunakan energi kehidupan untuk merangsang evolusi garis keturunan jelas merupakan pilihan yang tepat. Tetapi ada pertanyaan, apakah energi kehidupan itu murni? Energi kehidupan yang lebih murni, semakin baik untuk evolusi garis keturunan.
Dan inilah tepatnya hal yang baik tentang pohon emas. Sekarang kamu tidak berpikir aku membuang-buang uang untuk membeli cabang-cabang ini. Zhang Haoxuan tertawa dan berkata, apakah kamu menahan dendam? Kamu benar. Aku sangat berharap itu akan tumbuh dengan cepat. Tapi aku khawatir efeknya terlalu bagus. Jika energi kehidupan terlalu kuat, kemungkinan akan membawa masalah yang tidak perlu. Tang San tersenyum sedikit dan berkata, aku di sini hari ini untuk memecahkan masalah ini. Pohon emas sekarang telah memasuki keadaan lingkaran yang baik. Yang harus kita lakukan adalah membantunya tumbuh lebih cepat. Pada saat yang sama, kita juga harus menutupinya. Itu, napas. Biarkan energi kehidupan lahir tanpa menimbulkan masalah. Mata Zhang Haoxuan berbinar, lingkaran ajaib. Tang San mengangguk. Dengan konfirmasinya, mata Zhang Haoxuan tiba-tiba menunjukkan ekspresi antisipasi yang kuat. Adapun formasi pengumpulan roh Tang San, dia sudah mempelajari 7 atau 8, dan semakin dia belajar, semakin dia kagum. Tautan yang saling terkait, pemahaman tentang kekuatan langit dan bumi, dan perubahan halus dalam susunan jauh melampaui pengetahuannya yang diketahui tentang susunan itu. Melihat Tang San akan membuat lingkaran sihir lagi, bagaimana mungkin dia tidak terlalu tertarik? Tang San tersenyum dan berkata, aku juga perlu meminta bantuan guru. Zhang Haoxuan berkata, tidak masalah, apa yang harus aku lakukan? Tang San berkata, hari ini aku akan membuat 2 lingkaran sihir, salah satunya adalah lingkaran sihir, dan fungsi utamanya adalah untuk menutupi lembah kita. Pohon emas adalah inti dari lingkaran sihir. Sekarang dapat melahirkan kekuatan hidup, bertindak sebagai inti dari lingkaran sihir. Mata Larik lebih cocok. Ada juga susunan ajaib yang menelan langit. Aku baru saja menemukan susunan ajaib ini, dan aku harus mencobanya sebelum aku tahu seberapa efektif itu. Lingkaran ajaib yang kamu buat sendiri. Apakah kamu monster? Mulut Zhang Haoxuan berkedut. Tang San tersenyum dan berkata, aku tidak bisa menahannya, itu sangat berbakat. Kamu tidak tahu. Zhang Haoxuan berkata tanpa daya, aku tahu apa yang berguna, aku tidak bisa mempercayainya. Kalau begitu cepatlah. Tang San berkata, pertama, kita perlu meletakkan susunan ilusi, sehingga ketika kita melakukan percobaan menelan langit, tidak akan ada terlalu banyak gerakan. Lalu apa yang harus aku lakukan? Tanya Zhang Haoxuan. Tang San berkata, apakah kamu sudah menguasai arai pengumpulan roh? Zhang Haoxuan mengangguk, pada dasarnya tidak ada masalah. Tang San berkata, oke, aku ingin kamu dan aku mengatur 18 formasi pertemuan, tepat di lembah ini. Aku akan memilih lokasi dan menentukan formasi. Hal lainnya adalah, kamu perlu membayar untuk beberapa penggunaan. Hal-hal yang harus diatur tanpa kayu emas sebagai intinya, kita perlu sesuatu yang lain untuk membantu. Ini daftarnya. Tang San menyerahkan Zhang Haoxuan daftar yang sudah ditulis. Zhang Haoxuan melirik daftar itu, dan sudut mulutnya berkedut, aku tidak bisa membelinya tanpa puluhan koin elemen. Tang San berkata sambil tersenyum, jika kamu tidak pergi dari yang lama, kamu tidak akan datang ke yang baru. Setelah kamu mahir dalam barisan pengumpul roh, kamu dapat secara khusus menggambarkan beberapa susunan pengumpul roh dan menjualnya, sehingga kamu dapat menghasilkan banyak uang. Formasi DIS. Zhang Haoxuan menatapnya dengan curiga. Tang San berkata, ini untuk mengukir susunan pengumpul roh pada beberapa logam khusus. Susunan pengumpul roh semacam itu dapat dibawa-bawa, dan efeknya dapat disesuaikan sesuai dengan kebutuhan kita. Secara umum, efek susunan pengumpul roh digambarkan di piring arai pasti ini sedikit lebih buruk daripada yang terhubung ke bumi. Tapi itu juga efektif. Setelah itu, di akademi kami, semua orang di asrama dapat menggunakan arai pengumpul roh seperti itu untuk memadatkan energi spiritual, yang dijamin tidak lebih buruk daripada efek kultivasi di Kericol Lege. Barang bagus, jual, apakah kamu pikir kamu bisa menghasilkan uang? Namun, aku sarankan untuk tidak menjualnya di pihak kita, biarkan organisasi yang menanggungnya. Hasilkan uang untuk organisasi dan memberi kami bagian, yang aman dan mudah. Kami hanya bertanggung jawab untuk produksi. Ini akan menjadi rahasia unikmu di masa depan, kamu mengatakan bahwa kamu telah menelitinya. Kami akan memiliki banyak dana di masa depan, dan kamu dapat membeli beberapa barang bagus jika kamu memilikinya. Mata Zhang Haoxuan menjadi cerah, apakah kamu bersedia menjual arai pengumpulan roh? Organisasi mengambil keuntungan besar darimu. Tang San melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum, arai pengumpulan roh bukanlah apa-apa, itu hanya formasi biasa. Selain itu, aku akan membuat pintu belakang di dalamnya,
yang tidak dapat dibongkar atau dipahami. Itu milik hak cipta yang hanya kami dapat membuat. Nah, hal ini hanya dapat diproduksi darimu, sehingga kami dapat memiliki sumber daya keuangan yang berkelanjutan. Di masa depan, kamu akan menjadi penguasa pembentukan organisasi Redemption Organization kami. Di masa depan, tidak menutup kemungkinan untuk menjual beberapa hal lain. Zhang Haoxuan menarik napas dalam-dalam. Pada saat ini, dia merasakan detak jantungnya sedikit meningkat. Tentu saja, dia tahu berapa banyak manfaat yang akan dihasilkan oleh susunan pengumpul roh seperti itu jika dia bisa menjualnya. Bagi para bangsawan hebat dari dua klan goblin dengan garis keturunan yang sangat kuat, hal ini mungkin bukan masalah besar. Arai pengumpul roh dan formasi lainnya juga ada di dua klan goblin. Tapi itu mahal untuk dibuat dan hanya bisa diperbaiki di satu tempat. Portabilitas arai pengumpulan roh ini terlalu nyaman. Selain itu, arai pengumpulan roh tidak pernah bisa dijual. Formasi semacam ini hanya dapat dimiliki oleh beberapa akademi tingkat tinggi dan bangsawan besar. Para penyihir dari klan monster dan klan roh itu memiliki status yang sangat tinggi. Jika ada piring arai pengumpul roh portabel dan bisa dijual, manfaatnya bisa dibayangkan. Tang San melihat penampilannya yang bersemangat dan berkata, "Guru, aku punya syarat." "Kamu bilang," kata Zhang Haoxuan segera. Tang San berkata, "Pertama, nama master formasi ini adalah milikmu. Kamu tidak dapat memberitahu siapapun bahwa aku yang membuat formasi. Aku takut akan masalah, terutama untuk organisasi." "Tidak apa-apa, aku akan berdiri di luar untukmu." Zhang Haoxuan mengangguk setuju tanpa ragu-ragu. Tang San berkata, "Kedua, ketika aku menghabiskan uang, kamu tidak bisa enggan. Selain itu, pihak kita harus memperhitungkan setidaknya setengah dari uang yang diperoleh oleh arai pengumpulan roh, dan aku mungkin membutuhkan banyak uang di masa depan. Untuk mendukung penelitian dan pengembanganku yang berkelanjutan. Kamu tidak dapat memberikan semuanya kepada organisasi. Oke, tidak ada gunanya tanpamu. Aku akan menjelaskan kepada organisasi. Anggap saja biaya pembuatan pelat susunan ini sangat tinggi. Ketika saatnya tiba untuk membuat pelat logam, kamu sebaiknya mendapatkan beberapa logam yang tidak banyak diketahui semua orang." "Saling mengenal," kata Zhang Haoxuan. Mata Tang San mau tidak mau berubah sedikit ketika dia menatapnya. Guru ini juga licik dan licik. Pertunjukan ini mudah dilakukan, dan dia sepertinya sudah menebak bahwa bahan yang dia gunakan untuk membuat platformasi pengumpulan roh ini tidak akan terlalu mahal. Tidak heran jika arai pengumpulan rohnya digambar di tanah sebelumnya, dan itu tidak menggunakan apapun. Tang San berkata, "Ketiga, 1 tahun, kita harus mengumpulkan uang sebanyak mungkin dalam setahun. Lalu pergi ke halaman leluhur. Pergi ke sana untuk menemukan beberapa hal baik dan kembali." "Apakah kamu akan pergi ke istana leluhur?" Zhang Haoxuan terkejut. Tang San mengangguk dan berkata, "Kamu dapat melihat dari pelelangan di kota Keri bahwa ada terlalu banyak barang bagus. Dan ada banyak barang bagus yang sepertinya tidak mereka ketahui dengan baik. Kami tidak akan membeli barang mahal, tapi untuk mengambil kebocoran. Ya, dan aku juga ingin pergi ke istana leluhur untuk melihat." Solen 5 chapter 271 merencanakan gadis rubah merah. Zhang Haoxuan berkata, "Oke, aku akan mencoba yang terbaik untuk membantumu menghemat lebih banyak uang dan membantumu mengurusnya." Tang San berkata, "Mari kita fokus pada 3 poin ini untuk saat ini. Poin pertama adalah yang paling penting. Kamu harus menjaga rahasiamu. Bahkan jika organisasi menekanmu, kamu tidak boleh mengatakan yang sebenarnya. Ini untuk jangka panjang." Zhang Haoxuan berkata, "Oke. Kalau begitu aku akan pergi membeli bahannya sekarang, dan kita akan memulai pengaturannya ketika kita kembali." Tang San mengangguk dan berkata, "Aku akan memilih lokasi terlebih dahulu dan menunggumu kembali." Zhang Haoxuan pergi dengan tergesa-gesa. Tang San tidak segera memilih tempat untuk mengatur formasi, tetapi mengalihkan perhatiannya ke 18 gadis rubah merah. "Kemarilah." Tang San memberi isyarat kepada mereka. Gadis-gadis rubah merah segera mendekati Ying Yan Yan, dan untuk beberapa saat, aroma itu bertiup di wajah mereka. Gadis rubah sendiri dikenal dengan kecantikan dan pesona bawaannya, yang merupakan ciri khas yang dimiliki semua suku rubah. 18 gadis rubah merah berkumpul, semua dengan senyum tipis di wajah mereka, membungkuk ke arah Tang San bersama, "Tuan." Melihat mereka mata Tang San sangat jernih, dan berkata, "Aku mendengar bahwa beberapa dari kalian telah menembus ke peringkat kedua. Siapa yang akan menunjukkan bakat garis keturunanmu?"
Merah tertua, Tuan, biarkan aku datang. Saat dia berbicara, lapisan cahaya merah samar muncul dari tubuhnya, rambut hitam legamnya tiba-tiba berubah menjadi merah tua, dan di belakang punggungnya, ekor rubah panjang terangkat, memancarkan lingkaran cahaya merah samar. Ada perasaan yang agak ilusi di seluruh tubuh. Hong Yi mengguncang tubuhnya sedikit, dan perasaan ilusi tiba-tiba menjadi lebih kuat. Mata Tang San sedikit menyipit, kekuatan spiritualnya merasakan refleksi. Apakah ini efek dari kemampuan garis keturunan tingkat kedua? Ya, yang merah di depannya saat ini bukanlah posisi sebenarnya dari yang merah. Ini tentang membiaskan sosoknya sekitar 1 meter di sekitar, dan perasaan ilusi juga berasal dari ini. Tidak kuat, tapi sangat berguna. Dalam menghadapi musuh yang kuat, terutama serangan jarak jauh, efek pembiasan seperti itu dapat dengan mudah membuat lawan salah menilai. Tentu saja, di depan kekuatan spiritual Tang San yang kuat, dia tidak terlihat. Ya, Tuan sangat kuat, kamu bisa langsung tahu. Hong Yi mengangguk. Ya, Tuan benar-benar luar biasa. Bagaimana kamu melihatnya? Tuan, kamu tampaknya lebih tampan. Ini sedikit berbeda dari terakhir kali aku datang ke sini. Tuan, kamu sudah tumbuh lebih tinggi. Tuan, pohon emas itu luar biasa, aku juga akan berevolusi. Zhang Haoxuan pergi, Tang San tidak terlihat terlalu tua, dan tiba-tiba, gadis rubah merah menjadi aktif. Semuanya, diamlah. Tang San melambaikan tangannya, tekanan tak terlihat keluar darinya, langsung membuat gadis rubah merah itu terdiam. Aku dapat melihat perubahan di Hong Yi karena kekuatan spiritualku cukup kuat, ilusimu menjadi tidak terlihat di depanku, dan aku dapat mengunci karakteristik hidupmu melalui kekuatan spiritual. Hong Yi bertanya dengan linglung, Tuan, apa artinya ini? Tang San berkata, aku akan kembali dan menjelaskan kepadamu perlahan-lahan. Aku akan membuat lingkaran sihir baru-baru ini, dan aku akan sering datang ke sini. Fitur terpenting dari garis keturunan klan rubah merahmu adalah ilusi. Dengan peningkatan kultivasi, kemampuan ilusi itu juga akan menjadi lebih kuat. Namun, kemampuan bertarungnya yang sebenarnya terbatas, jadi ada baiknya menggunakannya untuk pertahanan diri. Aku punya beberapa ide baru-baru ini, dan aku mungkin memperkuat beberapa kekuatan untukmu, tetapi ini adalah cerita selanjutnya. Pondasimu relatif lemah, terutama tubuh yang membutuhkan nutrisi yang tepat. Oleh karena itu, kamu harus terus berlatih di samping pohon emas, memperkuat diri dengan menyerap energi kehidupan yang dibawa oleh pohon emas, dan memperkuat fondasi. Saat nafas kehidupan pohon emas menjadi semakin kuat, itu akan membawakanmu semakin banyak manfaat. Setelah kamu berkultivasi selama setahun, fondasi pada dasarnya akan kokoh. Aku akan menemukan cara untuk membantumu meningkatkan kemampuanmu secara keseluruhan. Sekarang yang bisa kamu kultivasi adalah kemampuan spiritual. Aku akan mengajarimu metode kultivasi hari ini, yang disebut mata setan ungu. Mulai besok, sebelum fajar setiap hari, kamu harus mendaki ke puncak gunung di sebelahmu, menghadap Chusheng. Berkultivasi di bawah sinar matahari pagi. Mendaki gunung juga dapat dianggap sebagai latihan fisik untukmu. Ini akan membantumu menyerap energi kehidupan. Setelah hari-hari dukungan hangat oleh pohon emas, tubuh gadis rubah merah telah meningkat secara signifikan, setidaknya mereka tidak lagi lemah seperti ketika mereka pertama kali datang. Saatnya untuk memberi mereka beberapa power-up baru. Kekuatan spiritual terkait erat dengan kemampuan ilusi transformasi rubah merah mereka, jadi Tang San memutuskan untuk mengajari mereka mata setan ungu. Ini akan menjadi bantuan penting baginya di masa depan. Dan ketika kultivasi gadis rubah merah mencapai tingkat tertentu, dia akan meminta Zhang Haoxuan untuk melihat apakah mereka dapat bergabung dengan Akademi Redemption Organization untuk mempelajari pengetahuan dan memahami dunia dengan lebih baik. Hong Dai berkata, terima kasih, Tuan. Tang San melambaikan tangannya dan berkata, kamu harus belajar dengan giat. Jika kamu memiliki pertanyaan, tanyakan padaku tepat waktu. Tidak ada yang akan tertinggal. Mereka yang belum memasuki tingkat kedua, kamu harus melakukan yang terbaik. Saat ini, dia mewariskan metode kultivasi nata setan ungu kepada para gadis, dan secara pribadi mendemonstrasikan rute lari selama kultivasi. Zhang Haoxuan hanya butuh lebih dari setengah hari untuk membawa kembali bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membuat formasi. Sebelum dia kembali, Tang San sudah membuat sketsa lokasi dan garis besar umum dari 18 lingkaran pengumpulan roh. Implementasi spesifik membutuhkan Zhang Haoxuan untuk menyelesaikannya. Ini juga merupakan kesempatan untuk memberi wali kota operasi praktis. Gadis-gadis rubah merah menyaksikan dari samping.
18 formasi roh berkumpul ini adalah dasar dari formasi menelan surga yang dirancang oleh Tang San. Tang San sendiri datang ke puncak di sekitar lembah dan mengatur formasi ilusi berikutnya. Formasi hantu ini kemudian akan dihubungkan ke arai menelan surga di lembah, dan energi yang disediakan oleh arai menelan surga akan digunakan untuk mempertahankannya, sehingga membentuk sistem peredaran darah. Lingkaran tertutup yang dibentuk oleh integritas seperti itu dapat memungkinkan lingkaran sihir ada untuk waktu yang lama. Keajaiban lingkaran sihir terletak pada ini, lingkaran sihir tunggal, bahkan jika strukturnya sangat kompleks, umumnya hanya dapat menghasilkan satu efek. Dan jika kamu ingin benar-benar memobilisasi kekuatan langit dan bumi, atau bahkan mengeluarkan kekuatan yang tak tertandingi, kamu harus saling terkait dalam desain, dengan susunan berbeda yang saling melengkapi. Sejak membeli kembali gadis-gadis rubah merah, Tang San sebenarnya telah memikirkan bagaimana mengatur mereka di masa depan. Kedudukan manusia di dunia ini sangat lemah, jika hanya dengan dirinya sendiri, ia ingin mengubah segalanya kecuali ia menjadi raja para dewa lagi. Dan begitu dia menjadi raja para dewa, sulit untuk mengatakan apakah dia bisa mengubah semua ini. Oleh karena itu, ia juga membutuhkan bantuan dan perlu mengembangkan kekuatannya sendiri. Dan fondasi gadis rubah merah itu lemah, dan garis keturunannya tidak kuat. Bagaimana kita bisa membuat mereka lebih kuat dengan kemampuan mereka sendiri? Setelah berkomunikasi dengan Zhang Haoxuan berkali-kali tentang lingkaran sihir, dan mengetahui bahwa lingkaran sihir di dunia ini dalam keadaan yang relatif dangkal, Tang San memutuskan untuk membiarkan gadis-gadis rubah merah melalui jalan ini. Dengan pencapaiannya sendiri dalam formasi, tentu saja tidak masalah untuk mengajar mereka. Arai pengumpulan roh adalah arai yang relatif sederhana, dan dimulai dengan arai ini. Untuk minggu depan, Tang San akan datang setiap hari untuk mengatur formasi sihir, dan pada saat yang sama memberikan instruksi kepada gadis-gadis rubah merah dalam mengolah murid sihir ungu dan formasi. Apa yang membuatnya lebih bersyukur adalah bahwa IQ para gadis tidak menjadi masalah, dan mereka pada dasarnya dapat memulai, dan kemudian itu akan memakan waktu. Kekuatan yang dibawa oleh garis keturunan rubah merah kepada mereka tidak kuat, tetapi karena kataistik garis keturunan mereka sendiri, mereka masih relatif berbakat dalam kultivasi kekuatan spiritual. 18 formasi roh berkumpul diatur. Melalui operasi praktis, Zhang Haoxuan pada dasarnya dapat dianggap telah menguasai pengaturan formasi ini. Kemudian dia mengikuti Tang San dan mempelajari tata letak formasi ilusi. Adapun formasi ilusi, Tang San secara khusus memberikan instruksi kepada gadis-gadis rubah merah, karena mereka pandai dalam kemampuan ilusi. Jika mereka dapat menggabungkan kemampuan ilusi dengan ilusi seperti itu di masa depan, kemungkinan besar akan sangat hebat. Manfaat bagi mereka. Solen 5 Chapter 272 Aktivasi Arai. Pada saat yang sama, Tang San sendiri mulai mengatur susunan yang lebih rumit di sekitar pohon emas kuno, yaitu mata formasi dari penemuan terbarunya menelan langit. Melihat pola yang rumit, mendengarkan penjelasan Tang San selama proses tata letak, bahkan Zhang Haoxuan merasa sedikit berlebihan. Tidak terlalu mudah untuk memahami arai yang begitu rumit. Dalam proses penyusunannya, Tang San sebagian besar menjelaskan beberapa pengetahuan dasar tentang arai kepada mereka. Misteri lingkaran sihir juga berasal dari energi. Alasan mengapa ada lingkaran sihir adalah untuk membiarkan energi eksternal mengalir melalui rute khusus untuk menghasilkan efek yang berbeda. Ini adalah asal mula lingkaran sihir. Rute lari yang rumit ini seringkali tidak mungkin dilakukan dalam tubuh manusia, sehingga manusia tidak dapat secara langsung menggunakan kemampuan serupa, tetapi jika mereka menggunakan energi langit dan bumi untuk berlari melalui lingkaran sihir, mereka dapat melakukannya. Selain itu, kompatibilitas lingkaran sihir untuk jenis energi jauh lebih kuat daripada manusia, dan tidak takut pada campuran energi. Dapat dikatakan sangat berguna. Di dunia asli Tang San, sebelum dia menjadi dewa, dia tidak mempelajari aspek ini, karena sebelum dia memasuki zaman senjata dingin, dia tidak memiliki banyak pemahaman tentang lingkaran sihir. Setelah dia menjadi dewa, dia membuat kemajuan dalam penelitian berkelanjutan di alam dewa. Fitur terbesar dari bintang biru Prancis adalah sumber dayanya yang melimpah dan vitalitas langit dan bumi. Lingkungan seperti itu terlalu cocok untuk tata letak formasi hukum. Butuh waktu setengah bulan untuk semua lingkaran sihir diatur sepenuhnya. Pohon emas telah tumbuh sekitar setengah kaki lebih tinggi dalam setengah bulan terakhir, dan aura kehidupan menjadi semakin kuat. Setengah bulan mengatur lingkaran sihir ini setara dengan setengah bulan pengajaran Tang San. Tidak hanya gadis rubah merah, tetapi bahkan Zhang Haoxuan merasa bahwa mereka telah mendapat banyak manfaat, dan membuat peningkatan yang sangat jelas dalam lingkaran sihir.
Oke, hari ini kita akan mengaktifkan lingkaran sihir. Setelah rangkaian menelan surga dan ilusi terus-menerus ini berhasil, itu berarti bahwa basis kita sepenuhnya selesai. Bahkan Feng Hao Douluo tingkat Raja Iblis ingin melihat melalui ilusi kita bukan hal yang mudah. Itu pasti mungkin hanya jika kesadarannya sangat kuat. Di sekitar pohon emas, pada larik kompleks, basis larik benar-benar menggunakan banyak hal baik. Terutama biji. Untuk alasan ini, Zhang Haoxuan menghabiskan seluruh modal dan pergi untuk membeli beberapa kali, hanya untuk memenuhi kebutuhan Tang San. Tang San memandangi pohon emas, merasakan nafas hidupnya, lalu melihat lingkaran sihir di tanah. Bagian dari inspirasi formasi menelan surga ini berasal dari kataistik garis keturunan Raja Iblis Raven Gelap Dai Yang Ning. Dikombinasikan dengan pemahamannya sendiri tentang lingkaran sihir, dia telah melakukan beberapa tes kecil sebelumnya, dan pada dasarnya dia dapat memastikan bahwa lingkaran sihir itu baik-baik saja. Dan sekarang perlu untuk memobilisasi seluruh arai untuk menghubungkan semua arai di lembah dengan puncak di sekitarnya. Hanya ketika sebuah siklus dapat dibentuk, pembentukan seluruh larik dapat dibuktikan. Dibandingkan dengan formasi yang diatur di Kericho Lege, formasi surga menelan dan bumi ajaib jauh lebih rumit. Guru, nyalakan arai pengumpulan roh. Baik. Gadis rubah merah tidak memiliki kemampuan untuk memobilisasi lingkaran sihir, jadi Zhang Haoxuan menyalakan 18 lingkaran pengumpulan roh di sekitar lembah yang telah dia atur sendiri. Di bawah suntikan kekuatan darahnya, segera, formasi pengumpulan mulai memancarkan lingkaran putih samar. Lingkaran putih bersirkulasi, dan aliran udara menjadi lebih kuat secara signifikan. Dalam fluktuasi udara yang kuat, vitalitas langit dan bumi berkumpul dengan cepat, dan dapat dengan jelas dirasakan bahwa seluruh lembah secara bertahap menghasilkan hisap, seperti corong, paus menelan aura dunia luar, masuk. Udara di lembah telah mengalami beberapa perubahan yang luar biasa, tampaknya menjadi lebih segar dan lebih menyegarkan. Mata Zhang Haoxuan tiba-tiba menyala, efek dari 18 formasi roh berkumpul saja tidak sebaik yang didukung oleh pohon emas, tetapi efek dari 18 pertemuan bersama jauh lebih kuat. Memikirkan pengumpulan roh Tang San berkata lagi, hatinya langsung hangus. Tang San meminta Zhang Haoxuan untuk menerangi formasi pengumpulan roh ini, tetapi dia sendiri terbang ke puncak gunung, menerangi 36 formasi ilusi yang telah dia atur satu persatu. Sebuah arai hantu tunggal menyala, membawa kabut samar, yang terus-menerus dihasilkan dan secara bertahap menebal. Ketika semua 36 formasi hantu menyala, melihat dari lembah di bawah, kamu akan menemukan bahwa lingkaran luar di atas lembah dikelilingi oleh lingkaran kabut, yang menjadi berkabut dan sangat aneh. Tang San terbang kembali ke lembah lagi, merasa bahwa energi spiritual menjadi semakin kuat, dan bahkan gadis rubah merah yang lebih lemah pun memiliki perasaan mabuk, dia tidak bisa menahan senyum, pada dasarnya arai tidak masalah. Langkah selanjutnya adalah menghubungkan mereka bersama-sama melalui susunan menelan. Sesampainya di depan pohon emas, mata Tang San menyala, dan sedikit kesadaran dewa di benaknya yang jauh lebih lemah dari sebelumnya juga bersinar, dan susunan mata di depannya mulai memancarkan sinar cahaya redup di bawah pengaruh Suan Tian Gongnya. Pohon itu tiba-tiba menjadi lebih cerah, dan warna emas yang lebih kaya terpancar dari pohon emas. Dengan pohon emas sebagai pusatnya, dalam jarak diameter 30 meter, ada susunan padat, dan lingkaran cahaya keemasan pucat naik ke atas, memancarkan suasana yang sangat indah. Itu adalah perasaan pemula, dan seluruh formasi tidak segera diaktifkan. Zhang Haoxuan menyaksikan dengan gugup, setelah pernyataan Tang San sebelumnya, dia mengerti bahwa kali ini adalah yang paling penting. Bagaimana menghubungkan begitu banyak arai bersama-sama adalah hal yang sangat sulit, hal ini diperlukan untuk menarik perhatian arai pada waktu yang paling tepat untuk menyelesaikan koneksi semua arai dalam sekejap. Ini terkait erat dengan fluktuasi energi langit dan bumi dan energi arai ketika energi mata bergerak. Begitu ada masalah dengan koneksi, kemungkinan besar semua upaya sebelumnya akan hilang, dan segala sesuatu yang telah dilakukan sebelumnya akan menjadi tidak berguna. Atau jika koneksi tidak pada tempatnya, formasi hanya dapat menghasilkan efek tertentu, dan tidak dapat mencapai keseluruhan. Dia bertanya pada dirinya sendiri bahwa dia tidak memiliki kemampuan untuk menyelesaikan semua kail dalam sekejap, itu akan membutuhkan penguasaan penuh atas perubahan formasi. Tang San tidak menyerahkan beban ini kepadanya, tetapi menyelesaikan langkah terakhirnya sendiri. Kabut di atas lembah menjadi semakin tebal, dan energi spiritual di lembah menjadi semakin melimpah. Tang San telah menunggu, 1/4 jam penuh telah berlalu,
baik Zhang Haoxuan dan gadis-gadis rubah merah tidak bisa tidak menjadi sedikit cemas, tetapi saat ini tidak ada yang berani mengganggunya. Tiba-tiba, mata Tang San melebar, cahaya keemasan berkedip di matanya. Dalam sekejap, seberkas cahaya keemasan tiba-tiba melesat ke langit dalam serangkaian ilusi yang menelan mata. Energi spiritual surga dan bumi di lembah tiba-tiba terangsang dengan hebat, dan semua formasi yang berkumpul meledak dengan cahaya putih yang kuat, seperti 18 sumur cahaya putih, memancarkan cahaya putih ke atas. Kabut yang 10 kali lebih tebal dari sebelumnya meledak di sekitar puncak lembah, dan cahaya di lembah juga menjadi jauh lebih redup. Hanya cahaya keemasan yang naik dari langit yang keluar dari lembah dalam sekejap, memantulkan cahaya keemasan. Bas bas bas. Sebuah suara aneh terdengar. Di bawah persepsi Zhang Haoxuan dan gadis-gadis rubah merah, segala sesuatu di sekitar mereka tampak menjadi luar biasa. Seolah-olah mereka telah datang ke dunia ilusi lain, segala sesuatu di sekitar mereka mulai menjadi sedikit terdistorsi dan sedikit tidak nyata. Energi spiritual 10 kali lebih kuat dari sebelumnya bergegas masuk dan membasuh tubuh mereka. Zhang Haoxuan baik-baik saja, dengan kabut merah samar memancar dari tubuhnya, tetapi gadis-gadis rubah merah sudah lumpuh di tanah seolah-olah mereka mabuk. Auranya terlalu kuat, melebihi apa yang bisa ditanggung tubuh mereka.